Niat hati ingin mengundang arwah ibunya yang sudah meninggal agar bisa bertemu kembali, Sarah pun mengunjungi sebuah hotel yang konon katanya bisa mengabulkan keinginan tak masuk akal itu. Berjudul Hotel Sakura, film horor satu ini mengungkap kejadian aneh yang terjadi pada Sarah dan temannya Nida setelah memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Sayangnya, teror mengerikan terjadi begitu mereka memaksa untuk masuk ke dalam kamar nomor 8. Kejadian mistis terus menghantui di mana sosok kuntilanak Jepang bernama Setsuko terus muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di suatu malam, Setsuko menenangkan anaknya yang bernama Ayano. Ia menyanyikan sebuah lagu agar sang anak tak merasa ketakutan. Waktu itu, Jepang mengalami kekalahan setelah Hiroshima dan Nagasaki terkena bom. Seorang prajurit datang dengan membawa katana dan masuk ke dalam hotel itu. Ia membantai rekan sesama prajurit. Menurutnya, jika mereka tunduk pada sekutu, maka itu adalah bentuk pengkhianatan. Siapapun yang berkhianat, maka pantas untuk mati. Setsuko melepas kalung miliknya yang terdapat lonceng. Ia memberikan lonceng itu pada Ayano. Setsuko berpesan pada anaknya jika Ayano merindukan dirinya untuk membunyikan lonceng itu. Prajurit Jepang yang membantai rekannya sendiri semakin dekat dengan mereka. Ayah Ayano yang merupakan seorang kapten tak bisa menghentikan orang tersebut. Sebelum menghabisi ibu dan anak itu, tentara Jepang yang memegang katana mengambil jimat yang ada di leher Ayano. Ia tak segan untuk menghabisi orang yang dianggap sebagai pengkhianat, meskipun itu anak kecil. Dan film pun dimulai. Berganti ke puluhan tahun kemudian, Sarah terbangun dari tidurnya di dalam kamar kos. Ia bergegas untuk bersiap menuju ke dalam kelas. Kala itu, dosen menerangkan jika tak ada satu agama pun yang tidak menjelaskan tentang keberadaan makhluk halus. Ia menunjukkan beberapa bukti mulai dari agama Nasrani, Islam, Hindu, dan Buddha. Mereka menunjukkan kepercayaan pada sesuatu yang tak terlihat. Aldo yang berada di barisan belakang menambahkan jika ateis juga mempercayai makhluk halus. Salah satu contohnya adalah Jepang. Dosen mendukung pendapat dari Aldo. Meskipun Jepang tingkat religiusnya rendah, namun mereka tetap mempercayai makhluk tak kasat mata. Sarah yang penasaran menanyakan kesimpulan apakah makhluk halus itu ada atau tidak. Sang dosen mengaku jika ia hanya membicarakan mengenai fenomena makhluk gaib dari sisi akademis, bukan untuk membuktikan keberadaan mereka. Aldo mengaku yakin jika makhluk halus itu nyata adanya. Dosen memberitahu jika Aldo adalah orang yang sangat percaya dengan keberadaan makhluk halus itu. Begitu pelajaran selesai, Sarah menelpon Nida, temannya. Ia berniat untuk mampir ke kafe guna numpang bekerja. Namun sebelum itu, ia berniat untuk pulang melihat keadaan sang ayah. Aldo yang belum pulang tiba-tiba mengatakan jika ia dan Sarah adalah sama, yaitu percaya dengan makhluk halus. Aldo meminta Sarah untuk tidak menyangkal hal itu hanya karena dianggap tidak modern. Sarah tak mengatakan apapun dan memilih untuk pulang ke rumah. Ia membawakan makanan dan menyambut ayahnya yang berada di kebun bersama dengan suster yang merawat. Sarah, sudah lama. Baru kok, Pak. Sang ayah langsung menyambut kepulangan anak gadisnya. Saat Sarah menyuapi sang ayah, gadis itu melihat ke arah lemari di mana baju milik sang ibu tergantung di sana. Ayah meminta anaknya untuk tidak terus menyalahkan diri sendiri, apalagi kejadian itu sudah sangat lama terjadi. Sarah hanya bisa diam dan menyuapi kembali sang ayah. Malam itu Sarah mampir ke kafe tempat Nida bekerja. Nida kala itu memberitahu jika ada laki-laki yang mengamati Sarah terus-menerus. Naksir kali sama lo. Ternyata pria itu adalah Aldo yang mengikuti Sarah. Nida pamit kembali bekerja sebelum terkena omelan. Sarah mengamati bangku belakang di mana Aldo sudah menghilang. Begitu keluar dari kafe, Aldo kembali datang dan kali ini langsung mendatangi Sarah. Gadis itu merasa geram di mana Aldo terus mengikutinya. Aldo masih yakin dan memberitahukan jika mereka percaya pada hal yang sama. Ia menanyakan apakah Sarah tahu tentang Yomi no Kuni.
Sarah mengetahui jika itu adalah pintu gerbang ke dunia orang yang mati. Aldo menjelaskan jika ia menemukan tempat itu dari seseorang. Ia mengaku telah pergi ke sana. Sembari memberikan foto dan alamat, Aldo menjelaskan jika ia sudah bertemu dengan adiknya yang telah meninggal. Aldo mengetahui jika Sarah pernah kehilangan seseorang. Semua itu terlihat dari sorot matanya. Aldo bergegas pergi meninggalkan Sarah sendiri. Setelah kafe itu tutup, Nida datang dan mengajak Sarah untuk pulang bersama. Malam itu di dalam kamar, Sarah mulai kepikiran tentang Yamino Kuni. Ia memilih untuk segera tidur karena malam sudah larut. Sarah bermimpi tentang kematian dari ibunya. Kala itu, Sarah masih duduk di bangku SMP. Teman-teman yang ada di sana mulai membicarakan tentang rencana liburan mereka. Sarah hanya memandangi sang ibu yang bekerja sebagai penjual makanan di kantin sekolah. Ketika sekolah bubar, teman-teman dari Sarah mengajak gadis itu untuk pergi ke mall. Sembari berjalan, Sarah memandang ibunya yang mengemasi barang-barang di atas motor. Mereka berpapasan di mana Sarah berada di dalam mobil milik temannya. Sebuah kecelakaan terjadi di mana ibu Sarah yang mengalami kecelakaan itu. Anehnya, orang-orang yang menolong tak memiliki muka atau bermuka rata. Dan Sarah terbangun dari mimpi mengerikan itu. Anehnya, ia masih melihat sosok tanpa muka itu berada di dalam kamarnya. Sarah kembali terbangun dari mimpi mengerikan. Malam harinya, Sarah menunjukkan sebuah alamat dan foto pada Nida. Ia menjelaskan jika Aldo berhasil bertemu dengan adiknya di dalam hotel itu. Nida masih merasa heran di mana Sarah masih tak ingin menyerah. Ia menjelaskan jika Sarah sudah beberapa kali ke tempat angker untuk mencoba berkomunikasi dengan sang ibu, namun semua tak ada yang membuahkan hasil. Mereka sudah mengikuti ritual pemakaman di Toraja, ritual babukung di Dayak, dan bahkan ke Gunung Salak, di mana Sarah hampir mati karena hipo. Sarah mengaku jika kali ini ia yakin bisa bertemu dengan ibunya di dalam hotel itu. Nida mencoba menasihati Sarah jika ibu Sarah mungkin sudah tenang di alam sana dan tidak mau diganggu. Ia meminta Sarah untuk mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Sarah tak bisa menerima semua itu begitu saja. Merasa kasihan dengan Sarah, Nida pun akhirnya mau menemani dengan syarat jika itu akan menjadi hal terakhir mereka mencoba berkomunikasi dengan arwah. Sarah pun setuju dengan hal itu. Malam itu juga mereka bergegas pergi menuju ke alamat yang Aldo berikan. Sesampainya di hotel, Nida merasa heran karena hotel itu sangat sepi. Sarah menyiapkan tas yang ada. Nida berharap jika hotel itu ada tempat karaoke karena jika tidak ia bisa mati karena bosan. Mereka masuk ke dalam di mana meja resepsionis kosong. Sarah sempat melihat ada orang yang melintas di ruangan lain. Ia mengikuti sosok itu namun menghilang begitu saja. Sarah menjelaskan jika ia melihat ada perempuan di sana. Mereka memencet bel kembali dan Pak Indarto tiba-tiba muncul untuk mengucapkan selamat datang. Nida heran karena ia merasa sedari tadi tak ada orang di sana. Pak Indarto langsung mempertanyakan rencana tinggal di hotel itu. Sarah menjawab mereka akan tinggal 3 malam. Nida sempat tak setuju dan meminta agar mereka menginap 1 malam. Semalam aja. Setelah membayar, Nida heran karena nomor 8 tak ada di sana. Indarto tak menjawab hal itu. Ia menjelaskan jika malam itu tamu hotel hanya ada Nida dan Sarah. Tiba-tiba, Selamat malam. Indarto meminta Fikar untuk mengantar para tamu masuk ke dalam kamar. Sebelum naik ke lantai atas, Sarah menanyakan kebenaran jika mereka hanya menginap berdua di dalam hotel itu karena ia sempat melihat ada sosok perempuan yang berjalan. Fikar menjawab dengan santai jika mungkin Sarah hanya salah lihat. Nona pasti salah lihat. Saat menaiki tangga, Sarah kembali merasakan ada sosok yang melintas. Namun ketika dilihat lagi, tak ada siapapun di belakang sana. Setelah mengantar masuk ke dalam ruangan, Pak Fikar langsung pergi meninggalkan kamar. Nida merasa kesal dengan sikap 2 karyawan hotel itu. Ketika ia memeriksa almari yang ada di sana, Nida kebingungan karena ada sapu lidi. Sarah menjelaskan jika menurut mitologi Jawa, sapu lidi digunakan untuk menolak setan.
Nida kini berpikir jika hotel itu memang berhantu karena sudah disediakan sapu lidi. Saat Sarah membersihkan diri di kamar mandi, samar-samar ada suara yang memanggilnya. Ia mengecap ke dalam bathtub, namun tak ada apapun. Saat melihat melalui cermin, muncul sosok perempuan yang berdiri di sana. Ketika dilihat kembali, sosok itu menghilang. Sarah kembali ke dalam kamar di mana Nida sudah menyiapkan kue ulang tahun. Sarah hanya berharap jika ia bisa bertemu dengan ibunya kembali. Gue bisa ketemu ibu gue. Nida juga memberikan sebuah hadiah berupa gelang dan juga lonceng. Sarah merasa senang dan sangat berterima kasih atas hadiah tersebut. Sebelum tidur, Sarah berharap bisa bertemu dengan ibunya kembali. Tengah malam muncul sosok kuntilanak yang memanggil nama Sarah. Gadis itu terbangun dan mengira jika yang memanggilnya adalah sang ibu. Pagi harinya, mereka menikmati sarapan yang disediakan hotel. Nida mempertanyakan gelang hadiah yang belum dipakai. Sarah beralasan jika ia akan memakainya nanti. Pak Indarto datang dan menanyakan kenyamanan tidur semalam. Nida merasa jika kamar terlalu lembab dan bau apek. Sarah mulai penasaran dan menanyakan tentang penghuni gaib yang ada di dalam hotel itu. Indarto menjelaskan jika selama ia bekerja tak pernah melihat ada makhluk halus. Sarah sama sekali tak percaya dengan perkataan dari pria tua itu. Nida sendiri justru merasa jika hotel itu tidak angker karena ia tidur dengan nyenyak semalam dan tak mendapat gangguan apapun. Sarah masih meyakini jika hotel itu ada penunggunya karena teman kuliahnya yang bernama Aldo bicara serius mengenai bertemu dengan arwah adiknya. Ia yakin bisa bertemu dengan arwah sang ibu karena masih ada 2 malam lagi. Di dalam kamar, Pak Fikar membersihkan ruangan. Ia terkejut melihat ada gelang lonceng di atas meja. Begitu Nida dan Sarah masuk ke dalam, Fikar bergegas mengembalikan gelang itu ke tempatnya. Permisi, Nana. Nida langsung menuduh jika pria tua itu hendak mengambil gelang milik Sarah. Sarah langsung mengikuti kemana Fikar pergi. Ia mempertanyakan tentang hotel yang konon ada penunggu gaibnya. Apa yang Nona ingin tahu dari saya? Fikar mengaku jika hotel itu adalah hotel yang damai hingga orang-orang seperti Sarah datang. Sarah mempertanyakan rekannya yang bernama Aldo yang menginap di hotel itu beberapa malam lalu. Fikar mengaku tak mengingat sama sekali. Sarah terus mendesak hingga akhirnya Fikar mau bicara. Pria tua itu membocorkan jika teman dari Sarah menginap di kamar nomor 8. Sarah meminta agar ia bisa masuk ke dalam nomor 8 itu karena baginya itu adalah suatu hal yang penting. Nida yang berada di kamar sendirian sekilas melihat ada anak kecil dari cermin. Ketika dilihat langsung, tak ada siapapun di sana. Nida kembali melanjutkan kegiatannya, namun sosok itu kembali muncul dan Nida keluar dari kamar di mana ia melihat Sarah tengah mengikuti Pak Fikar. Sarah meminta Nida untuk diam dan ikut dengannya saja. Mereka pun masuk ke kamar nomor 8 di mana kamar itu tak ada di dalam daftar tamu. Dinding kamar itu terdapat foto tentara Jepang. Sarah yang penasaran menanyakan siapa yang ada di dalam foto itu. Fikar menjelaskan jika itu adalah Kapten Kaida Yatsuichi bersama dengan istrinya yaitu Setsuko dan anak mereka Ayano. Fikar menceritakan jika dulunya hotel itu merupakan tempat tinggal perwira Jepang. Sarah penasaran apakah Aldo tidur di dalam kamar itu. Ia meminta agar bisa pindah ke dalam kamar itu. Fikar memberitahu jika teman dari Sarah tidak tidur di kamar itu, namun entah mengapa pemuda itu bisa masuk ke dalam kamar nomor 8. Sarah mempertanyakan kenapa kamar itu tidak disewakan untuk umum. Menurut Fikar, kamar nomor 8 merupakan kamar yang bersejarah. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, semua prajurit Jepang diminta untuk menyerah oleh kaisar. Sayangnya, ada prajurit yang menolak untuk menyerah dan bahkan membunuh temannya sendiri. Prajurit itu menganggap jika menyerah sama saja berkhianat. Pria itu membunuh anak buah Kapten Kaida dengan Kapten Kaida, termasuk dengan istri dan juga anaknya. Semua kengerian itu terjadi di dalam kamar nomor 8. Nida merasa merinding begitu mendengar cerita tersebut. Pak Indarto tiba-tiba datang dan meminta semuanya untuk segera keluar. Sarah dan Nida bergegas pergi. Nida kembali mempertanyakan niatan dari Sarah yang ingin tidur di dalam kamar itu. Sarah tak menjawab pertanyaan itu dan masuk ke dalam kamar.
Malam harinya, listrik tiba-tiba padam. Nida yang berada di kamar mandi tak bisa bergerak. Dengan menggunakan senter ponsel, Sarah mengira jika Nida mengerjainya. Muncul sosok kuntilanak yang berada di pojok ranjang. Sarah ketakutan dan mengambil sapu lidi yang ada di dalam lemari. Ia mencoba mengusir demit yang terus bermunculan. Nida juga mengalami hal mengerikan. Sosok bocil perempuan tiba-tiba muncul di depannya. Nida kembali masuk ke dalam kamar dan menenangkan Sarah. Pak Indarto kala itu datang dan menjelaskan jika listrik mati karena sekring turun. Nida mengajak Sarah untuk segera pulang. Sarah justru membenarkan perkataan Aldo jika hotel itu adalah gerbang menuju orang yang sudah mati. Nida mengerti dan meminta agar Sarah tidak takut karena itu adalah tujuannya. Malam itu Sarah pergi ke bawah untuk makan malam. Pak Fikar yang melihat gelang Sarah meminta gadis itu untuk tidak memakainya demi kebaikan. Ia juga meminta Sarah agar segera pergi dari hotel itu. Tak berselang lama, Nida datang untuk bergabung. Sarah mengungkapkan keinginannya untuk tidur di dalam kamar nomor 8 malam itu juga. Nida kembali menjelaskan pada sahabatnya itu jika kamar tersebut bukan untuk umum. Sarah tetap bersikeras berharap bisa bertemu ibunya di dalam sana. Gelang lonceng yang Sarah pakai bergerak dan mengeluarkan bunyi. Hal itu membuat Setsuko tertrigger untuk keluar karena ia mengira Ayano yang memanggilnya. Nida bergegas mengajak Sarah untuk kembali ke dalam kamar sebelum listrik padam kembali. Saat hendak menutup pintu belakang, Nida melihat ada sosok hantu anak kecil di dalam balkon. Ia memilih untuk diam dan bergegas tidur. Sarah masih terus kepikiran sang ibu dan tidur sembari memeluk fotonya. Tengah malam, lampu kembali berguncang. Sosok kuntilanak Setsuko keluar dari kamar nomor 8. Sementara itu, Sarah mengalami mimpi buruk di mana teman SMP-nya mengajaknya untuk pergi ke mall. Nida terbangun dan mendapati Sarah tak ada di atas ranjang. Dalam keadaan gelap, ia menggunakan senter untuk mencari sahabatnya itu. Sosok anak kecil terlihat bermain di atas ranjang. Nida yang ketakutan segera mengambil sapu lidi yang ada di dalam lemari untuk mengusir setan itu. Demit anak kecil itu sudah nangkring di atas lemari membuat Nida semakin ketakutan. Sarah kala itu berhasil melihat ibunya, namun Sarah terbangun sudah berada di kamar nomor 8. Di dalam kamarnya sendiri, Pak Fikar sibuk berdoa. Nida terus mendapat gangguan dari hantu anak kecil sementara Sarah berusaha untuk keluar dari kamar itu. Sosok gadis kecil itu terus mengikuti Nida kemanapun ia pergi. Kuntilanak Setsuko kembali muncul mendekat pada Sarah, memanggil nama Ayano. Teriakan Sarah terdengar oleh Nida yang berada di lantai bawah. Gadis itu langsung lari untuk menyelamatkan sahabatnya. Setiap lonceng yang berbunyi, maka Setsuko akan datang lebih dekat karena mengira itu adalah anaknya yang meminta tolong. Nida berhasil membuka pintu kamar nomor 8. Ia mengecek keadaan Sarah dan mengajak untuk segera pergi dari hotel malam itu juga. Nida pun mengantar Sarah kembali ke dalam kos. Ia meminta Sarah untuk melupakan semua kejadian yang baru saja mereka alami. Pagi harinya, Sarah terbangun. Ia membuka pintu belakang, namun anehnya terlihat rumah tak terawat. Ia mencari penjaga kos di luar ruangan, namun tak menemukan ada siapapun. Ruangan lain kosong dan terlihat mengerikan. Ternyata Sarah kembali terbangun dari tidurnya. Ia kembali membuka pintu belakang namun justru masuk ke dalam kelas di mana ia masih SMP. Sarah melihat ada siswa yang menggores kapur ke meja. Ia bergegas lari dan masuk ke dalam ruangan yang luas. Muncul dua temannya yang mengajak untuk pergi ke mall. Sarah mencoba untuk melarikan diri, namun dua temannya itu menghalangi. Kali ini ia berhasil terbangun dari mimpinya. Sarah mengaku menyesal mendatangi hotel itu pada Nida. Ia menjadi kebingungan, tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang mimpi semata. Nida menenangkan sahabatnya itu dan berjanji akan ke kosan Sarah setelah selesai bekerja nanti.
Malam itu, Sarah mencoba untuk tidur namun pikirannya tak tenang. Saat menutup kepala menggunakan selimut, sosok kuntilanak Setsuko kembali muncul. Sarah berusaha kabur, namun ia justru terbangun di dalam kamar hotel. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Sarah mencoba untuk mencari jalan keluar. Ia justru melihat ada perempuan yang turun dari hotel itu. Saat kembali masuk ke dalam hotel, sosok kuntilanak Setsuko kembali hadir. Sarah semakin ketakutan karena penampakan yang ia lihat lebih bervariasi dari sebelumnya. Sarah yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik meja resepsionis dan sosok Setsuko masih ada di sana. Sarah terbangun dari mimpi buruk di pagi hari. Hari itu ayah dari Sarah menghubungi Nida karena Sarah tak bisa dihubungi. Ia meminta Nida untuk mengecek keadaan dari Sarah. Nida berjanji dan akan memberi kabar dengan segera. Nida bergegas pergi ke kos Sarah di mana Sarah masih berada di dalam kamar. Nida yang datang langsung menanyakan kemana Sarah pergi selama ini. Sarah mengaku jika ia tak pergi kemana-mana dan masih berada di dalam kamar. Nida menjelaskan jika Sarah menghilang selama 3 hari. Malam itu ketika ia pulang kerja dan pergi ke kos Sarah, gadis itu tak ada di sana. Ia mengecek selama 3 hari berturut-turut namun Sarah masih tak ada di dalam kamar kosnya. Selain itu, ponsel Sarah mati dan tak bisa dihubungi. Sembari menangis, Sarah menjelaskan jika ia berada di dalam kamar menunggu Nida datang. Ia tak mengerti apa yang terjadi karena terus bermimpi buruk berulang-ulang. Sarah menjelaskan jika di dalam mimpi itu ia kembali ke hotel. Nida pun berada di kos dan menemani Sarah hingga malam. Sarah kala itu kembali bermimpi buruk, kembali masuk ke dalam hotel. Kali ini ia melihat penampakan yang ada di sana tidaklah mengerikan seperti sebelumnya. Nida membangunkan Sarah yang mengigau. Sarah merasa jika ia harus kembali ke hotel itu. Sarah meyakini jika ada urusannya yang belum selesai di sana. Nida sempat menolak, namun akhirnya ia mau menuruti. Pagi itu mereka kembali melakukan perjalanan, namun mobil Nida mengalami overheat dan berhenti di depan kuburan. Sarah masuk ke dalam kuburan itu dan memandang sekitar. Nida meminta Sarah untuk menunggu sebentar lagi agar mesinnya dingin. Sarah mengungkapkan kebingungannya di mana orang menganggap jika kuburan adalah tempat yang menyeramkan, sementara menurutnya kuburan adalah tempat yang damai. Nida meminta Sarah untuk tidak membicarakan hal-hal mengerikan. Malam harinya mereka sampai juga di Hotel Sakura. Nida memanggil Pak Indarto dan Fikar namun tak ada orang yang keluar. Sarah memilih untuk pergi dahulu dan meminta Nida untuk berada di depan. Sarah melihat sosok yang mirip dengan ibunya. Ia mengikuti dan berjalan masuk ke dalam kamar nomor 8. Nida mengikuti kemana Sarah pergi namun ia kehilangan jejak. Ia masuk ke dalam kamar Pak Fikar dan terkejut banyak benda untuk beribadah. Nida kala itu melihat potongan berita kematian di dinding kamar. Semua yang ada di sana adalah yang mati di dalam hotel. Nida melihat foto anak kecil. Ia mengaku melihat anak itu begitu menginap di hotel itu. Nida mendesak Pak Fikar untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang disembunyikan selama ini. Fikar pun akhirnya berbicara di mana ia sebelumnya sudah mengingatkan pada teman Nida untuk tidak menggunakan gelang atau perhiasan. Sayangnya Sarah tidak mendengarkan peringatan darinya. Ia juga mengakui jika hotel itu ada penunggu gaibnya, namun semua tidak jahat kecuali Setsuko. Perempuan yang meninggal di hotel itu memakai gelang dan perhiasan yang bunyinya sama. Karena bunyi itulah Setsuko muncul. Sarah akhirnya berhasil bertemu dengan sosok ibunya tiba-tiba. Nida meyakini jika Sarah masuk ke dalam kamar nomor 8. Ia meminta Fikar untuk membuka pintu kamar itu. Indarto masuk ke dalam kamar dan menanyakan kenapa Nida kembali ke hotel. Setelah menceritakan apa yang terjadi, mereka bersama-sama membuka pintu kamar nomor 8. Mereka bertiga menemukan Sarah yang sudah menjadi mayat dan membusuk. Polisi kala itu bergegas datang dan melakukan evakuasi. Pihak forensik memperkirakan jika Sarah sudah meninggal seminggu yang lalu. Kini setiap orang yang terlibat harus memberikan keterangan. Pak Indarto membenarkan jika mereka berdua menginap di hotel itu, namun semua berjalan lancar hingga hari ketiga ia melihat Nida keluar dari hotel sendirian.
Polisi menanyakan keberadaan Sarah, namun Indarto memberitahu jika ketika ia masuk ke dalam kamar, tak ada siapapun di sana. Nida mengaku masih bersama Sarah dan orang lain melihat hal itu. Sayangnya polisi tak percaya karena kematian dari Sarah sudah terjadi selama seminggu. Penjaga kos memberikan keterangan jika Nida kembali ke kos selama 3 hari pergi bersama Sarah. Namun, Nida kala itu kembali sendiri dan tidak bersama dengan Sarah. Semenjak saat itu, ia tak melihat keberadaan Sarah di kos. Hingga di suatu malam, ia mengintip ke dalam kamar di mana Nida tidur sendirian di dalam kamar Sarah. Ayah Sarah mengatakan jika ia mengetahui anaknya hilang dari Nida. Pak Fikar memberikan keterangan jika malam itu Nida mengaku datang bersama dengan Sarah dan Sarah menghilang. Kemudian Nida meminta untuk diantar menuju ke kamar nomor 8. Polisi menjelaskan pada Nida jika tak ada yang mendukung cerita dari Nida. Kini, Nida semakin terpojok dan dianggap mengarang cerita untuk menutupi pembunuhan yang telah ia lakukan dengan cerita Sarah yang menghilang. Sarah masih hidup ketika bersama saya. Polisi pun meninggalkan Nida sendirian di mana gadis itu mulai frustasi. Ia mengamuk dan berteriak jika Setsuko lah yang membunuh Sarah. Karena dianggap mempunyai kelainan jiwa, Nida pun masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Ia kembali melihat Sarah ada di sana. Sarah kala itu membawa anak kecil yang memanggil Nida dengan sebutan Mama. Entah mengapa anak itu memanggil Nida Mama, namun hal itu membuat Nida menjadi semakin tak mengerti. Kini ia merasakan apa yang Sarah rasakan sebelumnya. Nida tiba-tiba berada di kamar nomor 8 di mana sosok Setsuko berada di sana. Aldo mengucapkan selamat tinggal pada Sarah di kuburannya, dan film pun berakhir. Sebuah kisah horor yang bukan hanya menghadirkan teror gaib, tapi juga membuka luka batin yang selama ini dipendam Sarah. Pada akhirnya, misteri tentang apa yang sebenarnya dialami Sarah tetap menggantung. Apakah itu bisikan dunia gaib atau justru pertarungan terakhir di dalam pikirannya sendiri? Namun satu hal yang jelas, trauma dan rasa bersalah bisa menjadi hantu paling menakutkan dalam hidup. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pintu yang terbuka patut kita masuki dan tidak semua masa lalu harus kita panggil kembali. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.